walaupun teman-teman masih pengalaman 1 tahun, tapi teman-teman itu punya kepercayaan diri yang tinggi. Percaya diri beda dengan sombong ya teman-teman ya, harus dibedakan sedikit. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu di channel Berbagi Ilmu. Untuk video kali ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman yang baru lulus maupun teman-teman yang sedang bekerja di perusahaan-perusahaan dan baru memiliki pengalaman 1 atau 2 tahun yang ingin tips untuk agar bisa bekerja di perusahaan-perusahaan nasional yang besar ya, seperti BUMN ataupun swasta besar lainnya. Mungkin BUMN seperti Wijaya Karya, Waskita Karya, ataupun Adikarya dan BUMN lainnya. Dan juga perusahaan-perusahaan swasta besar lainnya seperti Total Bangun Persada, Multikon, Pulau Intan, Akset Indonesia, dan lain-lain sebagainya. Tips kali ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang sedang mengincar salah satu perusahaan-perusahaan besar tersebut. Tips yang pertama, teman-teman harus tampil percaya diri. Percaya diri buat teman-teman itu mampu dan memiliki skill yang ada di dalam lowongan pekerjaan tersebut. Misalkan teman-teman mau melamar sebagai seorang site engineer. Teman-teman harus yakin dulu nih bahwa teman-teman itu adalah seorang engineer sipil, engineer arsitek maupun engineer MEP. Teman-teman harus tampil percaya diri, menyampaikan apa yang teman-teman punya. Jangan merendah, jangan menyatakan bahwa teman-teman itu belum punya pengalaman lah, belum punya inilah. Sampaikan bahwa teman-teman itu walaupun teman-teman masih pengalaman 1 tahun, tapi teman-teman itu punya kepercayaan diri yang tinggi. Percaya diri beda dengan sombong ya teman-teman ya, harus dibedakan sedikit. Jadi kalau teman-teman sombong mungkin teman-teman akan gagal dalam proses seleksi tersebut. Tapi kalau teman-teman percaya diri, yakin bahwa teman-teman itu mampu dan interview teman-teman itu sangat mengesankan buat HRD, teman-teman akan diterima dan akan bisa lolos ke seleksi berikutnya. Kemudian yang kedua, kuasai bidang pekerjaan yang teman-teman tuju. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau teman-teman sedang mengincar suatu posisi, misalkan teman-teman mengincar posisi site engineering struktur, sebelum teman-teman melakukan interview kerja, teman-teman harus baca-baca dulu nih. Kalau misalkan memang teman-teman sudah punya pengalaman 1 tahun dalam dunia pekerjaan site engineer, misalkan, ya teman-teman coba review secara tertulis dulu. Latihan apa yang sudah teman-teman kerjakan selama 1 tahun itu teman-teman tulis di dalam catatan dan coba teman-teman hafalkan dan baca seperti apa sih job desk-nya itu yang teman-teman lakukan di perusahaan yang lama. Terkadang perusahaan yang lama dengan perusahaan yang baru itu walaupun nama jabatannya sama tapi fungsionalnya berbeda, secara fungsi berbeda. Bisa jadi SE di perusahaan A dengan SE di perusahaan B itu beda. Kadang perusahaan kecil itu kita kadang suka merangkap jabatan karena memang mereka sedang merangkak naik ya, jadi budgetnya pun terbatas sehingga teman-teman akan bekerja dengan rangkap jabatan. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah, teman-teman sampaikan aja apa adanya bahwa ini loh yang menjadi job desk teman-teman di pekerjaan sebelumnya. Terkadang teman-teman walaupun sudah pernah melaksanakan pekerjaan tersebut, tapi kalau disuruh ditanya misalkan sama si interviewernya, Mas, apakah Mas pernah seperti apa sih pekerjaan site engineer di perusahaan Mas? Terkadang itu kalau kita nggak mempersiapkan itu, kita akan ngeblank apa aja yang kita kerjain. Padahal tiap hari kita ngerjain itu. Jadi sebelum interview harap menulis dulu, mencatat apa sih yang kerjaan teman-teman di tempat sebelumnya. Lalu bagi yang baru lulus, teman-teman bisa belajar di internet. Zaman dulu saya waktu zaman tahun 2013-14 itu, internet itu sesuatu yang sangat bukan sulit ya, sangat jarang kepikiran kita harus cari di internet. Kalau sekarang lupa dikit pasti Google jawabannya. Jadi teman-teman yang baru lulus cari aja di Google jabatan yang ingin dituju itu apa, job desk-nya apa aja, coba pelajari, coba dicatat, coba dicari tahu. Terkadang
job desk-nya itu, kata-katanya itu kadang diaplikasikan di lapangan itu beda. Jadi perlu kita improve sendiri dari tulisan di Google dengan apa yang akan kita sampaikan kepada HC atau Human Capital. Lalu yang ketiga, teman-teman saat interview pasti akan ditanya, apa saja sih yang pernah teman-teman berikan kepada perusahaan sebelumnya bagi yang sudah bekerja. Tapi kalau bagi yang belum lulus, apa saja yang sudah teman-teman lakukan selama masa kuliah? Biasanya seperti itu. Kalau yang sudah pernah bekerja atau pengalaman di perusahaan lain, teman-teman coba ingat-ingat lagi, apa sih improvement yang sudah teman-teman lakukan di perusahaan yang lama. Misalkan perusahaan yang lama itu punya metode kerja seperti ini. Oh, ternyata setelah saya masuk, saya ganti metodenya nih, jadi metode B. Kemudian pekerjaan menjadi lebih cepat dan lebih mudah, sehingga atasan kita mengapresiasi kita berupa apa? Oh, berupa hadiah, berupa kenaikan gaji, berupa kenaikan pangkat. Nah, itu salah satu keberhasilan yang bisa kita sampaikan ketika interview kerja. Kemudian bagi yang belum lulus, ingat-ingat lagi nih, masa kuliah apa aja sih yang sudah kita lakukan. Misalkan kita ikut aktivitas BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa atau HMTS ya, Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil kalau di kampus saya. Nah, terus tapi nggak cuma sekedar ikut dan terus kita ikut demo dan lain-lain, nggak seperti itu. Tapi di dalam himpunan itu apa sih yang sudah kita lakukan dalam organisasi? Misalkan kita membuat program pembelajaran kepada mahasiswa baru nih. Buat mahasiswa baru seperti ini, pengalaman dari kakak kelas, kita undang alumni di dalam sebuah seminar nasional dan atau seminar internal HMTS dan lain-lain sebagainya. Itu juga dapat membantu teman-teman buat ada nilai plus, value lebih dari teman-teman kepada human capital perusahaan yang dituju. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah biasanya akan ada tes FGD, Forum Discussion Group. Jadi teman-teman saat interview itu, setelah interview psikolog, teman-teman biasanya diajak untuk membuat grup dengan peserta yang lain. Dan teman-teman akan dikasih sebuah kasus di mana teman-teman akan dibagi, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Di situ teman-teman akan dinilai seberapa aktif teman-teman menyampaikan pendapat teman-teman. Ingat, kuncinya di sini adalah FGD, bukan seberapa cepat diambil keputusan. Tidak seperti itu. Jadi dikasih waktu misalkan 10 menit atau 20 menit, saya lupa waktu itu. Jadi yang diambil adalah, yang dinilai adalah keaktifan teman-teman dalam menyampaikan pendapat. Waduh, misalkan teman-teman ada yang berpikir bahwa saya sebenarnya nggak setuju, tapi saya ditunjuk sebagai orang yang setuju. Ya, gimana caranya? Teman-teman cari alasan bahwa teman-teman harus setuju dengan keputusan tersebut. Jadi bukan berarti, oh 10 menit itu harus ada suatu keputusan. Nggak seperti itu. Kalau memang selama 10 menit itu teman-teman tidak, satu grup itu tidak dapat keputusan, nggak masalah. Yang penting teman-teman aktif dalam menyampaikan pendapat. Sampaikan apa saja, bagaimana cara teman-teman. Yang dinilai adalah bagaimana cara teman-teman menyampaikan pendapat dan seberapa aktifnya kita dalam berbicara atau mengumandangkan pendapat kita. Mungkin itu aja tips dari saya kali ini. Tunggu video saya selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Bagi yang suka silahkan like video saya di bawah dan share ke teman-teman yang sedang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.